Mengejutkan, Gatot Nurmantio masuk istana. Muldoko out, makin dahsyat. Beredar kabar kepala KSP Muldoko akan segera ditendang oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dalam reshuffle kabinet. Menanggapi hal itu, pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan yang mereka singkat dengan Lawan Institute, Muhammad Muailemin, menyebut Gatot Nurmantio pantas menggantikan Muldoko. Jenderal Gatot Nurmantio bisa menggantikan Muldoko. Muailemin menerangkan, Jenderal Gatot adalah sosok mumpuni dan cukup populer ketimbang Muldoko. Meskipun dia lebih senior daripadanya. Seandainya Jokowi merangkul Gatot, pemerintahan saat ini bakal kuat dan berkarakter, tegas dia. Apalagi kalau mempertahankan Muldoko akan menjadi bulan-bulanan kritik oleh masyarakat. Di lain sisi, AHY jadi Menpora. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Demokrati Polisi, Satyo Purwanto, memberi tanggapan terkait isu reshuffle yang ramai diperbincangkan. Satyo mengungkapkan soal peluang Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Ada benarnya AHY masuk kabinet, paling cocok jadi Menpora. Jiwa mudanya yang visioner. Satyo juga mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi upaya dalam melanjutkan proyek yang ingin dilanjutkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Mungkin saja ada kolaborasi bawah tanah dengan Darmizal CS yang menginginkan proyek Wisma Atlet Hambalang dilanjutkan. Nah, paling cocok AHY yang menjadi Menporanya, tuturnya. Di lain sisi, poros Islam, rambut sama hitam, tapi pemikiran tak ada yang sama. Partai sama membawa nama Islam, namun visi misinya tak ada yang sama. Kesuksesan poros Partai Islam pernah tersaji saat berhasil mendudukkan Gus Dur menjadi presiden. Dianggap sebagai kebangkitan kala itu, ada semangat dan nafas baru dalam politik Indonesia. Tapi sayangnya, poros Partai Islam juga yang melengsarkan Gus Dur dari singgasananya. Saat wacana poros Islam kembali digulir oleh PKS dan P3, sebenarnya ini sangat bagus apabila ada kesepahaman antara seluruh partai Islam. Tapi sayangnya, wacana yang baru dirintis sudah mendapatkan penolakan dari PAN dan Partai Umat Besutan Amin Rais. Berbagai alasan dikemukakan kenapa poros Islam tidak layak lagi dilakukan pada saat ini. Zulkifli Hasan menilai pembentukan poros Islam malah akan melekatkan politik identitas dalam menghadapi panggung politik. Dan ini sangat riskan apabila diterapkan karena berpotensi memecah negara. Pada dasarnya, wacana poros Islam ini sangat baik. Namun, melihat sistem presidensial threshold masih memakai perolehan 20% kursi untuk mencalonkan presiden, maka perlawanan akan menciptakan dua poros pada perlihatan pemilunya. Jika ada poros Islam, maka akan ada lawan poros non-Islam. Dan pastinya poros non-Islam akan diisi oleh partai-partai nasionalis. Kekurangan poros Islam adalah di ego dan ketokohan yang minim. Munculnya tokoh yang dinaikkan juga tak bisa langsung disetujui secara langsung. Akan ada perdebatan dan perselisihan yang alot untuk menentukan siapa calon yang akan dinaikkan. Dan ego partai yang ingin ada wakilnya mengisi slot calon tersebut. Belum lagi perselisihan antara partai Islam akan paham atau ajaran yang dibawa. PKS dan PKB yang mewakili Nahdlatul Ulama kerap berselisih atas paham yang dibawa oleh masing-masing partai. Tuduhan radikal dan tudingan khilafah kerap memecah persatuan antara partai Islam yang menimbulkan perbedaan. Mewujudkan partai Islam
tidak gampang. Isu menciptakan poros Islam sebenarnya sudah sering dibicarakan dalam menghadapi pemilu. Namun, setelah keberhasilan menaikkan Gus Dur beberapa periode lalu, belum ada lagi kesuksesan Partai Islam membentuk poros baru. Wacana hanya sekedar isu sesaat yang pada akhirnya akan menguap begitu saja. Dan saat ini kembali terjadi, dan menarik menunggu bagaimana kisah ini dimainkan. Jika Partai Islam belum mempunyai kesepakatan dan menyamakan tujuan, jangan harap poros Islam akan terbentuk. Sinyalnya gagal. Poros ini terbentuk sudah semakin besar dengan menolaknya PAN dan Partai Umat bergabung di dalamnya. Inilah ego yang sangat sulit untuk diajak duduk bareng. Sebagai umat muslim, kita harus sadar bahwa keinginan kita untuk membentuk poros ini bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada jiwa besar pada masing-masing ketum parpol untuk duduk satu meja, menyamakan visi tanpa harus menepuk dada, menjalin kesepakatan dan merendahkan ego partai untuk menciptakan poros ini benar terjadi. Konsekuensi atau resiko pasti ada. Jika mau mencoba dan yakin akan terbentuk, sebagai muslim, saya siap mendukung, walau rada pesimis melihat perkembangan Partai Islam yang sibuk naik dengan menginjak kepala partai Islam lainnya. Walau ada keinginan kecil dalam hati, seharusnya jumlah Partai Islam tidak perlu ditambah lagi. Yang paling tepat, Partai Islam melebur menjadi satu, menciptakan kekuatan baru dengan melakukan merger. Jika hanya ada satu Partai Islam, saya yakin tujuan dan harapan itu akan mudah dicapai. Tapi sayangnya, sebagai rakyat, umat hanya bisa menonton bagaimana tokoh-tokoh Islam malah sibuk membuka cabang baru tanpa ada itikat bersatu dalam satu bendera partai. Bagaimana menurut pendapat Anda?